Saudari-saudaraku yang terkasih, percakapan kita yang terakhir mengenai nabi-nabi kecil sesudah pembuangan. Jadi kalau kita lihat sejarah umat Allah perjanjian lama, nabi-nabi itu muncul sepanjang sejarah umat Allah perjanjian lama. Mulai dari zaman kerajaan, ada nabi di kerajaan utara, di selatan, terus di dalam sejarah muncul lagi. Kemudian ketika kerajaan selesai, umat Allah dibuang ke Babilonia, muncul nabi-nabi dalam pembuangan. Fungsinya berbeda-beda, dan sekarang kita lihat nabi-nabi sesudah zaman pembuangan. Di betapa Tuhan menyertai perjalanan umat Allah perjanjian lama itu sepanjang sejarah mereka. Yang sudah kita lihat, nabi-nabi sesudah pembuangan ada 3 yang sudah kita lihat, yaitu Hagai, Sakaria, dan Trito Yesaya. Kita lihat, kita ulang beberapa hal yang saya anggap penting. Yang pertama, nabi-nabi sesudah pembuangan itu fungsinya adalah mendorong umat untuk terus mengusahakan pembangunan kembali bait suci. Kita semua tahu mereka hancur-hancuran, sehingga tanda petik modal untuk membangun bait suci itu ya tidak punya. Apalagi perlawanan-perlawanan dari berbagai macam pihak. Dapat kita lihat di dalam kitab Nabi Hagai bab 2 ayat 16 sampai 20. Hagai bab 2 ayat 16 sampai 20. Judulnya di dalam teks kita, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Jadi kita baca ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Jawabannya jelek. Ayat 17 dan selanjutnya, itu keadaannya. Lalu ayat 19, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah bagaimana keadaannya. Jawabannya baik. Kalimat terakhir dari ayat 20, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi kalau mau mendapatkan berkat, ya bangun bait suci itu. Di Hagai mendorong supaya bait suci, pembangunan bait suci dilanjutkan. Itu intinya. Yang kedua, kitab Nabi Sakaria. Kita ambil intinya. Ketika bait suci terbangun, dengan sendirinya yang harus dilakukan adalah ibadat yang benar, bukan ibadat yang salah. Nah, ibadat yang benar itu seperti apa? Misalnya Sakaria bab 7. Judul di dalam teks kita, ibadah puasa yang baik. Mulai dari kritik terhadap ibadah, bab 7 Sakaria ayat 5-6, berbunyi begini, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang ke-5 dan yang ke-7 selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Jawabannya pasti tidak. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Itu ibadah yang tidak bagus.
Nah, ibadah yang bagus yang seperti apa? Mulai ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang miskin, orang asing, dan orang miskin. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Itu ibadah yang baik dan selanjutnya. Jadi selain didorong umat Allah Perjanjian Lama yang kembali dari pembuangan untuk melanjutkan pembangunan bait suci, mereka didorong untuk hidup beribadah dengan baik. Trito Yesaya, kalau kita lihat urutan itu, lebih maju lagi. Trito Yesaya membayangkan masa depan ketika bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa bukan Yahudi, akan berdatangan ke Sion untuk menyembah Allah. Tentu saja Allahnya Israel. Itu adalah masa depan yang gilang gemilang. Urutannya membangun bait suci, beribadah di dalamnya dengan baik. Nah, kalau Israel, umat Allah Perjanjian Lama itu beribadah dengan baik dan kemudian bertumbuh menjadi bangsa sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan, dengan sendirinya bangsa-bangsa lain akan datang untuk ikut beribadah dengan umat Allah Perjanjian Lama itu. Trito Yesaya itu Yesaya bab 56 sampai 66. Kita lihat 1-2 ayat yang menggambarkan itu. Masa depan yang gilang gemilang. Yesaya 56 ayat 6 dan selanjutnya. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, orang-orang asing. Itu artinya bukan umat Allah Perjanjian Lama, orang Israel, bukan mereka, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Ayat 8, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah berhimpun. Jelas, lebih jelas lagi misalnya bab 60 ayat 1 sampai 4. Bangkitlah menjadi teranglah. Menjadi terang untuk siapa? Ya untuk orang-orang bangsa-bangsa lain itu. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, ketika kemuliaan Tuhan menjadi nyata bagi umatnya, lalu ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saya kira jelas maksudnya. Jadi kalau mau diringkas dan diurutkan, gagasannya tidak seurut seperti ini di dalam tulisan nabi-nabi itu, tetapi kalau kita mau mengurutkan dinamikanya seperti itu. Mendorong pembangunan bait suci, 1, melaksanakan ibadah yang benar di bait suci, dan kalau ibadat benar dilakukan, Israel, umat Allah Perjanjian Lama akan menjadi bangsa yang besar, dan buahnya adalah bangsa-bangsa berduyun untuk beribadah di Sion.
Itu yang sudah kita bicarakan. Kita sekarang lanjut dengan 4 nabi kecil. 4 nabi kecil. Maksudnya tulisan-tulisannya itu sedikit, pendek. Kita lihat sudah kita lihat Nabi Obadja. Itu hanya 1 bab, 21 ayat. Isinya sederhana. Isinya adalah mengkritik katakanlah bangsa Edom yang mengambil manfaat dari kekalahan umat Allah perjanjian lama. Kita baca ayat 8. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom. Itu yang namanya pembalasan dari Tuhan. Karena memperlakukan umatnya tidak dengan baik. Apa yang dilakukan oleh bangsa Edom itu? Ayat 15. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Karena Edom merampas harta, pusaka umat Allah perjanjian lama, maka hal yang sama akan terjadi pada bangsa Edom. Sederhana seperti itu. Ingat ini perjanjian lama, maka yang namanya pembalasan itu masih berlaku. Sekarang yang namanya pembalasan itu sudah dihapus oleh hukum baru yang dibawa oleh Kristus. Yang kedua, nabi kecil yang kedua adalah Nabi Maleaki. Nanti bisa dibaca sendiri. Isinya apa? Ditunjukkan beberapa ayat. Isinya adalah kritik terhadap umat yang pulang dari pembuangan. Tadi kan salah satunya mereka didorong untuk melanjutkan pembangunan bait suci. Kenapa mesti didorong? Ya karena malas. Nah, kritik terhadap umat Allah yang kembali dari pembuangan dapat kita baca dalam kitab Nabi Maleaki. Kritik dalam rangka membesarkan hati, bab 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jelas, kritik yang tajam. Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan, semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Jelas kritik yang sangat tajam. Bab 2 ayat 11. Kritik lagi, Yehuda berkhianat. Memakai kata itu. Dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Dah jelas. Satu lagi kalau masih kurang. Kritiknya bab 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Dipakai kata kurang ajar tentang aku firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Jadi bicaranya jelek, tetapi ketika ditunjuk, hidungnya tidak mengakui. Itu kritik-kritik yang disampaikan oleh Nabi Maleaki. Selain itu, yang muncul di dalam kitab Nabi Maleaki adalah nubuat tentang hari Tuhan. Ini akan menjadi pertanyaan, menjadi refleksi, dan menjadi kajian sampai sekarang.
apa yang dimaksudkan dengan hari Tuhan. Kita lihat bab 4 dari kitab Nabi Maliaki. Bab 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Hari Tuhan dengan jelas di sini digambarkan sebagai hari kehancuran, hari pembalasan. Apakah itu yang dimaksudkan? Itulah yang terus menjadi diskusi. Bab 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Hari Tuhan, hari pengadilan, orang-orang benar akan dibebaskan. Lalu bab 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka atas dasar nubuat ini, peranan Nabi Elia di dalam zaman perjanjian baru penting. Ketika Yesus berada di kayu salib, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang mengatakan, ia memanggil Elia. Nah, karena apa? Karena orang berpikir pada waktu itu hari Tuhan terjadi. Yesus memanggil Elia yang dikatakan di sini akan datang sebelum hari Tuhan itu, supaya Elia datang dan sejarah berakhir. Tetapi sekali lagi hari Tuhan terus menjadi menjadi diskusi apa yang dimaksudkan dengan hari Tuhan, apakah itu melulu hari penghukuman, atau sebetulnya itu adalah hari harapan masa depan yang gilang gemilang. Ketika Tuhan menyelesaikan karya penyelamatannya. Seringkali disamakan dengan hari kiamat, dan hari kiamat itu seperti yang digambarkan dengan dalam kitab Wahyu, semuanya hancur-hancuran. Maka ada film Apocalyptic Now. Itu ketika dunia sudah menjadi gila seperti ini, hancur-hancuran, sekarang ini tanda bahwa hari Tuhan akan tiba. Tetapi setiap kali diramalkan hari Tuhan itu ya tidak datang. Tidak dapat ditafsirkan secara harafiah. Kalau saya memilih yang baik-baik saja ya. Hari Tuhan itu adalah hari ketika rencana Tuhan disempurnakan oleh Tuhan. Jadi janji pengharapan akan terlaksananya keselamatan. Nabi yang ketiga, Nabi Yunus. Ini nabi yang istimewa. Meskipun disebut kitab Nabi Yunus, nabi itu kan kaitannya dengan nubuat. Maka kitab nabi-nabi itu isinya banyak nubuat-nubuat tentang masa depan, tentang ini, tentang itu, bahkan tentang hari Tuhan. Tetapi kitab Nabi Yunus itu nubuatnya cuma satu. Yang lain adalah kisah. Nubuatnya di mana? Nubuatnya ada pada bab 3 ayat 4. Satu kalimat. Yang lain tidak ada nubuatnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Ninive akan ditunggang balikkan. Nah, itu saja nubuatnya.
Sekarang yang paling penting adalah isinya, nanti dibaca sendiri dan dinikmati ceritanya yang sangat menarik itu. Kadang-kadang kita berkata, sudah tahu ceritanya. Tetapi kalau dibaca kalimat demi kalimat, ada banyak hal yang menarik, ada yang lucu, ada yang macam-macam. Ini kisah ini memuat tokoh yang menarik. Inti dari kitab Nabi Yunus, intinya, dulu sudah pernah kita singgung sepintas. Pada dasarnya, kitab Nabi Yunus ini ditulis untuk mengkritik pandangan picik yang berkembang pada zaman itu, khususnya pada zaman sesudah pembuangan Babilonia. Jadi betapa pentingnya ya memahami sejarah itu, karena setiap sejarah itu menjadi konteks dari tulisan yang berbeda-beda. Tulisan Nabi Yunus mesti ditempatkan di dalam konteks sesudah zaman pembuangan. Apa yang terjadi pada waktu itu harus dirunut lagi dari depan. Pembuangan dirasakan sebagai umat Allah, oleh umat Allah Perjanjian Lama sebagai hukuman dari Tuhan. Hukuman. Karena apa? Karena umat Allah tidak setia kepada Yahweh. Rumusnya seperti itu. Maka karena tidak setia, mereka dibuang. Tidak setianya bagaimana? Tidak setianya mereka tidak mengandalkan Yahweh. Kita semua tahu ketika mereka menjadi kerajaan yang kuat, lupa beribadah kepada Yahweh, mendatangkan dewa-dewi untuk kepentingan macam-macam, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan macam-macam, membuat mereka tidak setia. Nah, karena keyakinan itu, pembuangan adalah bentuk hukuman Tuhan, umat Allah Perjanjian Lama sesudah pembuangan terus berusaha untuk menjaga kesetiaan. Jadi dihukum karena tidak setia, maka konsekuensinya mereka menjaga kesetiaan. Hanya caranya itu yang kebablasan. Mereka mengambil sikap supaya kita tetap setia kepada Yahweh, maka umat Allah Perjanjian Lama tidak mau bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Kalau hanya seperti itu, tidak apa-apa. Tetapi capnya adalah bangsa-bangsa lain itu tidak perlu diajak bergaul karena mereka bukan umat yang dicintai Tuhan. Mereka memakai istilah yang tidak kita pakai sekarang, itu disebut kafir. Untuk apa bergaul dengan mereka? Ini sikapnya, eksklusif. Tidak bergaul, memandang mereka rendah, yakin bahwa mereka tidak dicintai oleh Allah dan sebagainya. Padahal, sejak zaman Abraham, nenek moyang umat Allah Perjanjian Lama, mereka itu kan dipilih secara khusus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Janji kepada Abraham, kitab Kejadian bab 12 ayat 3. Bangsa-bangsa lain akan mendapat berkat melalui Abraham. Kemudian, menurut kitab Nabi Yesaya, yang beberapa waktu yang lalu kita bicarakan, mengenai hamba Yahweh. Hamba Yahweh itu yang dimengerti sebagai Israel, diutus menjadi terang bagi bangsa-bangsa.
diutus untuk dipilih untuk menjadi berkat, diutus untuk menjadi terang, tetapi karena ketakutan, dianggap tidak setia, mereka memutus hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, pesan dari kitab Nabi Yunus itu jelas, yaitu memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain, beribadah hanya kepada Yahweh itu tidak sama. Beribadah kepada Yahweh saja itu tidak harus konsekuensinya memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain. Karena Allah adalah Allah semua orang. Masalah ini kan sekarang juga sangat aktual di tengah-tengah kita. Sudah sejak zaman dulu masalah itu ada. Dan umat Allah perjanjian lama, gereja Katolik yang sejarahnya ada latar belakangnya itu, sudah diajak mengatasi perkara itu sejak zaman itu. Dan sekarang sudah diatasi. Latar belakang sejarahnya, ini kan menyebut Ninive ya. Jadi begini, Nabi itu diutus untuk mewartakan tobat kepada Ninive. Bab 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Ninive. Dia tidak mau, ayat 2, ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Mengapa? Mengapa Yunus tidak mau? Sejarahnya panjang. Kita ingat sekali lagi, sejarah lagi. Apa yang terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Waktu itu masih ada dua kerajaan, kerajaan Israel di utara, kerajaan Yehuda di selatan. Tahun 722, Raja Asyur menyerang kerajaan utara, Israel. Kerajaan utara dihancurkan. Dan kemudian penduduknya dibawa ke pembuangan. Dan sesudah itu ke-10 suku Israel yang menempati kerajaan Israel itu tidak tahu ceritanya. Selesai ceritanya. Nah, Ninive itu adalah kerajaan, ibu kota kerajaan Asyur itu. Oleh karena itu, Yunus adalah representasi dendam kesumat dari umat Allah perjanjian lama terhadap Ninive, ibu kota kerajaan Asyur. Oleh karena itu, Yunus tidak mau diutus ke Ninive untuk mewartakan pertobatan. Tidak mau. Dia melarikan diri. Itu ceritanya kita semua tahu, lalu dia pergi berlayar ke ke kota Tarsis, dimakan ikan, dan kemudian dimuntahkan. Selamat dia. Kemudian sesudah diselamatkan, Yunus dipaksa oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan di Ninive. Dipaksa oleh Tuhan. Bab 3, ayat 4. Mulai dari bab 3 ayat 1 dulu ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Lalu bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Ninive sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang dipaksa berangkat ke Ninive, tetapi hatinya belum ikhlas.
Ternyata mendengar pewartaan Yunus, seluruh kota Ninive itu bertobat. Seluruh Ninive bertobat. Bahkan kambing juga ikut bertobat. Dikatakan pada ayat 5, orang Ninive percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat 7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Ninive demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Jadi ikut berpuasa dan berpantang. Kambing pun ikut bertobat berkat pewartaan Nabi Yunus itu. Hebat. Apakah Yunus gembira karena Ninive bertobat dan pewartaannya berhasil? Enggak. Ayat bab 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Aneh kan? Diutus mewartakan pertobatan, diikuti pewartaannya, marah. Yaitu dendam kesumat yang sudah tersembunyi beratus-ratus tahun sebelumnya. Masih menguasai dia. Apa yang dikatakan ayat 3, bab 4 ayat 3, marahnya tidak ketulungan. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan berfirman, layaklah engkau marah? Ditanya baik-baik oleh Tuhan. Apa jawabannya? Ayat 9. Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lucu sekali Nabi Yunus itu. Coba dibayangkan ekspresinya seperti apa. Wajah Yunus ketika mengatakan kepada Tuhan, sudah diperlakukan dengan baik dan sebagainya. Itu ceritanya ada pada ayat 6 sampai ayat 8. Ditanya lagi pada ayat 9, berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jarak itu? Selayaknya lah aku marah sampai mati. Ceritanya tidak selesai sampai di situ, masih pada ayat 10. Yunus dicoba dihibur lagi. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun kau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Nah sekarang ini pesannya, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Ninive kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ini kesimpulannya. Jadi Yunus diajari untuk mengikuti firman Tuhan yang sayang kepada orang-orang Ninive. Silahkan nanti membaca sendiri, hanya 4 bab, tidak panjang, dan ceritanya rasa-rasanya menarik. Nabi yang berikutnya, Nabi Yoel. Nabi Yoel ini juga pendek. Ada 3 bab, isinya mirip-mirip. Kita coba lihat. Yang diulang atau yang disampaikan oleh Nabi Yoel sama dengan yang tadi, yaitu hari Tuhan. Kita coba lihat sekarang, ini ada hari Tuhan dalam arti yang positif. Yoel bab 2 ayat 1.
Tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Nah, hari Tuhan itu salah satunya adalah hari penghakiman, hari yang digambarkan sebagai hari tanda petik malapetaka. Ayat 2. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam, pekat, dan selanjutnya. Itu hari perhukuman. Ayat 3, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Itu hari Tuhan. Segi penghakiman. Tidak selesai di situ, ketika orang menunggu hari Tuhan yang seperti ini, gambarannya, sekali lagi jangan ditafsirkan secara harafiah. Tafsirkan seperti kita biasa menafsirkan. Hari ketika Allah bertindak, tidak diam saja. Tentu diikuti dengan seruan tobat. Seruan tobat itu ada pada ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Tuhan bertindak, seruan tobat. Lalu pada bab 2 ayat 18 sampai 27 judulnya adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Dengan demikian hari Tuhan selain menjadi hari penghakiman adalah hari yang membuka zaman baru. Terlaksananya rencana Allah. Kita kutip beberapa ayat, bab 2 ayat 28 misalnya. Itu judulnya Hari Tuhan, bab 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Itu hari Tuhan, ketika semua orang mendapat pencurahan roh. Dan itu artinya dicerahkan. Tidak bebal lagi, tidak menyembah berhala lagi, tetapi menjadi bangsa yang dicerahkan karena dicurai roh Allah itu. Bab 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Itu masa depan yang baru. Nah, ini semua adalah nubuat mengenai hari Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kita semua bisa dapat menebak dengan gampang bahwa hari Tuhan itu datang ketika Yesus datang. Nubuat-nubuat tentang hari Tuhan yang isinya adalah satu, tanda petik penghakiman dalam arti yang seluas-luasnya, dan awal dari masa yang baru, zaman yang baru yang penuh harapan, itu datang ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia.
Dengan demikian kita selesai dengan nabi-nabi. Lalu bagaimana kita teruskan? Sesudah kita bicara mengenai kitab nabi-nabi, selanjutnya adalah kitab-kitab kebijaksanaan. Lalu nanti yang terakhir adalah tulisan-tulisan perjanjian lama yang ditulis pada tahun-tahun terakhir sebelum Masehi. Itu masih ada 2 bagian, kitab kebijaksanaan dan tulisan-tulisan yang kemudian kita kenal sebagai Deuterokanonika. Kita mulai dengan kitab-kitab kebijaksanaan. Yang termasuk di dalam protokanonik itu ada 3, yaitu kitab Amsal, kitab Ayub, kitab Pengkhotbah. Itu di dalam terjemahan Deuterokanonika ada di depan. Yang tidak termasuk di dalam protokanonik, tetapi Deuterokanonik, masuk di dalam kelompok kitab kebijaksanaan adalah kitab Putra Sirah dan kitab kebijaksanaan Salomo. Nanti Putra Sirah termasuk tulisan-tulisan terakhir dari Perjanjian Lama, kita bicarakan sesudah yang 3. Jadi kita bicarakan dulu kitab Amsal, kitab Ayub, dan kitab Pengkhotbah. Yang lain bagian terakhir. Intinya apa? Intinya, kitab-kitab kebijaksanaan itu adalah refleksi atas kehidupan manusia. Jadi apa yang terjadi dalam hidup manusia direnungkan dengan segala macam keragaman dan permasalahannya. Saya kira sama sejak dulu sampai sekarang. Refleksi tentang kehidupan itu akan membuahkan kalimat-kalimat atau kata-kata bijaksana. Maka di dalam berbagai majalah, di dalam berbagai macam tulisan, selalu muncul kata-kata bijaksana dari orang-orang penting, orang-orang yang berperan di dalam sejarah. Kita sering membacanya di berbagai macam majalah. Zaman dulu, pertanyaan eksistensial manusia itu sama dengan pertanyaan eksistensial manusia zaman sekarang. Pertanyaannya sama, tentu jawabannya tidak selalu sama. Jadi isinya adalah melihat kehidupan, merefleksikannya, mencoba memberikannya makna. Intinya hanya itu sebetulnya. Nanti bisa dibaca sendiri, tinggal dibiarkan kita larut saja di dalam pembacaan itu. Tetapi kita lihat beberapa pengantar supaya bisa mengikuti. Yang pertama, kitab Amsal. Tujuan kitab ini ditulis ada pada bab 1 ayat 1 sampai 7. Tentang kebijaksanaan, tentang pengertian dan tentang pertimbangan. Saya baca bab 1 ayat 1. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan.
untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Kesimpulannya apa? Ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi yang dilawankan di sini adalah orang bijak, orang-orang berhikmat dengan orang yang disebut bodoh. Mungkin lebih baik dungu. Kata itu mempunyai nuansa yang berbeda. Kesimpulan yang nanti akan diulang-ulang beberapa kali adalah ini, dirumuskan pada bab 2 ayat 6. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi, kalau kata-kata bijaksana itu disimpulkan oleh orang yang mempunyai pengalaman akan hidup. Menurut kitab Amsal, kebijaksanaan seperti ini bukan buah pikiran manusia, bukan buah pengalaman manusia saja, tetapi adalah Tuhan yang adalah sumber hikmat itu. Itu yang pertama. Yang berikutnya, Amsal ini berasal dari mana? Kitab Amsal ini kumpulan dari kata-kata bijak dari mana? Ada beberapa sumber yang dikatakan sendiri di dalam kitab Amsal ini. Yang pertama, kumpulan orang bijak yang namanya Salomo. Bab 1 ayat 1, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Bab 10 ayat 1, Amsal Salomo lagi. Bab 25 ayat 1, juga ini adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Jadi sebagian besar dari kitab Amsal berisi Amsal Salomo, ajaran-ajaran kebijaksanaan dan pengertian. Apakah dari Salomo yang sungguh-sungguh? Itu tentu dapat dipertanyakan. Selain itu, selain Amsal Salomo, asal-usulnya Salomo, silahkan lihat bab 22 ayat 17. Ada orang lain yang amsal-amsalnya, kata-kata bijaksananya terkumpul di dalam kitab ini. Bab 22 ayat 17. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Tidak disebut Salomo, tetapi amsal-amsal orang bijak. Itu artinya selain Salomo, di lingkungan umat Allah Perjanjian Lama itu banyak orang bijak. Ingat, sekolah kebijaksanaan itu asal-usulnya ketika bangsa Israel mencapai tingkat atau perkembangan menjadi kerajaan. Nah, kerajaan itu membutuhkan orang-orang yang bijak, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil, maka ada sekolah kebijaksanaan. Nah, siapa yang mengajar? Ya ini, orang-orang bijak seperti ini. Dan kata-kata bijak seperti ini, selain tadi dari Tuhan dan dari pengalaman Israel, juga dari pengalaman bangsa-bangsa di sekitar kerajaan umat Allah Perjanjian Lama itu. Itu diulang, bab 22 ayat 17, itu diulang pada bab 24 ayat 23. Juga ini adalah amsal-amsal
dari orang bijak. Jadi, Amsal tidak hanya terdapat di Israel, tetapi juga di antara bangsa-bangsa lain. Yang membedakan apa? Kalaupun amsal-amsal dari bangsa lain itu masuk ke sini, itu semua ditempatkan di dalam suatu keyakinan bahwa kebijaksanaan, bahwa Amsal itu asal-usulnya bukan dari manusia, tetapi hikmat itu berasal dari Tuhan. Tadi sudah kita baca bab 2 ayat 6, mungkin bisa dilihat lagi tambahan bab 8 ayat 22 dan selanjutnya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Yang disebut aku itu adalah ya kebijaksanaan itu. Jadi Allah menciptakan aku itu menciptakan kebijaksanaan sebagai permulaan pekerjaannya. Dipersonifikasikan. Jadi kalau kita bicara tentang kebijaksanaan itu kan konsep. Tetapi konsep itu dipersonifikasikan menjadi pribadi. Dan biasanya sang kebijaksanaan ditampilkan sebagai wanita. Jenis katanya perempuan. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, dan selanjutnya. Jadi kebijaksanaan, sang kebijaksanaan itu sudah ada sejak zaman dulu. Susunan kitab kebijaksanaan. Bab 1 sampai bab 9 itu adalah bagian yang disusun sebagai ucapan pendek di dalam 2 baris yang merupakan pernyataan kebenaran. Jadi kalau dilihat itu selalu 2 baris. Jadi tidak ditulis di dalam bentuk kisah, tetapi di dalam bentuk ya perumpamaan itu, amsal. Di misalnya kita baca bab 2. Ini isinya petunjuk dari orang tua kepada anaknya. Ayat 3, kita baca mulai bab 2 ayat 3. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ini kan 2 baris yang isinya sejajar. Ayat 4, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Baris pertama dan baris kedua itu isinya sama. Akibatnya apa? Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Allah dan mendapat pengenalan akan Allah. Nasihat orang tua kepada anak, bab 2 ayat 1, hai anakku. Bab 3 ayat 1, hai anakku lagi. Bab 4 ayat 1, hai anakku. Bab 5 ayat 1, hai anakku. Nasihat kepada dari orang tua kepada anaknya. Bab 8 ayat 4, nasihat lagi, hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Jadi kebijaksanaan ini, pengajaran kebijaksanaan ini ditujukan kepada semua orang. Ayat 10, terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Masih 2 kalimat yang saling meneguhkan. Isinya apa? Nah, kita lihat bab ayat 11.
Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Pengajaran-pengajaran kebijaksanaan hidup yang kiranya dapat mudah kita pahami. Karena biasanya kebijaksanaan itu bernilai universal. Itu bab 1 sampai dengan bab 9. Kemudian bab 10 ayat 1 sampai bab 22 ayat 16. Ini modelnya lain. Yang tadi itu baris pertama dan baris kedua meneguhkan. Baris kedua menjelaskan baris pertama. Pada bagian yang ini bab 10 ayat 1 sampai bab 22 ayat 16 ini bentuknya lain. Ada ucapan terdiri dari dua bagian. Bagian yang kedua berlawanan dengan bagian yang pertama. Yang tadi kan bagian kedua adalah ungkapan lain dari bagian pertama, sama. Ini berbeda. Silakan lihat bab 10 ayat 11. Mulut orang benar ialah sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Lihat ya, dilawankan baris pertama dan yang kedua. Ayat 13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi, orang yang dungu. Terus begitu sampai dengan bab 22 ayat 17, tadi sudah disebut bahwa bagian ini bab 22 ayat 17 sampai dengan bab 24 ayat 22, ini Amsal yang ditulis oleh orang bijak yang tidak dikenal identitasnya. Tadi sudah kita baca bab 24 ayat 23, kembali lagi diulang apa yang dikatakan pada bab 22 ayat 17. Saya baca lagi bab 22 ayat 17, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Diulang lagi pada bab 24 ayat 23, juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Sama dengan yang sebelumnya, bab 25, kembali lagi kumpulan Amsal Salomo. Bab 25 ayat 1, juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Terus sampai dengan bab 30 ayat 1. Ini lain lagi. Ada guru bijaksana lain lagi. Bab 30 ayat 1, perkataan Agur bin Yake dari Massa. Tutur kata orang itu. Kata-kata bijak. Bab 31, amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Disebut kata Massa. Jadi bab 30 ayat 1, Agur bin Yake dari Massa. Bab 31 ayat 1, inilah perkataan Lemuel Raja Massa. Massa ini adalah suatu tempat di mana nenek moyang Israel tinggal. Menurut kitab Kejadian bab 25 ayat 15 sampai 16. Jadi rupa-rupanya
Amsal-amsal ini tidak hanya berasal dari zaman yang kemudian, tapi juga diambil dari zaman-zaman yang sudah jauh sebelumnya, karena rupa-rupanya setiap zaman mempunyai hikmat dan kebijaksanaannya sendiri yang kemudian dikumpulkan di dalam kitab Amsal ini. Untuk sementara ini dulu, kita lanjutkan dalam percakapan kita yang akan datang. Terima kasih.